warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baik Bapak Ibu semuanya, siang hari ini kita kembali lagi untuk mulai pelajaran gramatikal kita, baik untuk persiapan latihan tampil pagi ataupun untuk latihan rutin. Sebentar ya. Jadi sekarang latihan rutin Bapak Budi ya. Ya Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu, saya sudah mencatat minimum 10 perbedaan kita dengan salah satu metode yang ada ya. Nah 10 perbedaan ini saya anggap sebuah kekuatan kita ya, yang Bapak Ibu betul-betul harus memahaminya ya. Baik, saya coba merumuskan Pak Budi, izin sebentar Pak Budi. Ya Pak Ustadz, Pak Ustadz. Merasakan, wah ini metode. Apa judulnya Pak Ustadz? 10 kekuatan metode Rasani. Oh. 10 ya. Jadi saya bandingkan dengan metode lain ya. Jadi kita analisa SWOT ya. Dengan metode yang sudah ada saya baca kemarin yang jumlahnya 1440 halaman lebih itu. Iya. Kekuatan kita yang pertama yaitu di 4 poin. Bapak Ibu, 4 poin itu sungguh sangat, bagi saya itu sungguh sangat telak ya. Ibarat main tinju nih, uppercut Mike Tyson membuat lawan jatuh gitu. Itu 4 poin itu. Walaupun kita sudah sehari-hari 4 poin untuk pelaku akar pola, ternyata 4 poin ini walaupun 1400 halaman saya tidak melihat 4 poin sekaligus diterapkan di awal. Sehingga dampaknya kepada peserta, hari kedua pun peserta kita sudah enak dia buka Al-Quran. Itu merupakan kekuatan kita yang pertama. Bu Nina Yulvia sebagai ada peserta baru bisa merasakan ya Bu Nina ya, 4 poin itu betul-betul telak ya. Itu saya anggap kekuatan kita yang pertama. Kekuatan kita yang kedua ada di huruf Sia, yang mana metode lain saya lihat huruf Sia ini nggak diuraikan. Walaupun 1440 lebih, saya tidak melihat huruf Sia. Hanya huruf waw dan ya. Itu pun digabung dengan huruf yang lain, seperti tapola dan huruf-huruf lain. Ya, itu huruf Sia kita merupakan kekuatan kita juga. Yang ketiga, memakai kamus Mahmud Yunus dan Munawir. Kita dengan kamus ini kita kosakata nambah. Di situ tidak dirujuk ke kamus mana. Jadi ngambang semuanya. Yakin saya kamus mereka punya sendiri. Jadi mereka punya kamus sendiri. Mungkin saya nggak tahu bentuknya apa. Tapi dengan kamus Muhammad Yunus dan Munawir ini merupakan kekuatan kita. Dan itu sesuai dengan tanggapan dari buku materi kita ada. Tanggapan dari Kiai Haji Faisal Muhammad Ali Nurdin SLMA di halaman pengantarnya ya. Itu bisa dibacakan nanti ya. Bacakan bahwa ini memang sudah oke ya, sudah diakui oleh seorang kiai di pondok pesantren yang modern ya. Jadi Kiai Faisal Muhammad Ali Nurdin ini seorang kiai modern ya. Artinya dia sudah memahami kondisi-kondisi kekinian ya. Tidak kiai ortodok ya, tidak kiai lama ya. Kemudian kita ada tips latihan Pak Budi. Di tips latihan keempat. Di buku tips latihan itu saya baru menyadari tips latihan yang 7 langkah itu ternyata adalah sebuah tips yang sangat membantu Bapak Ibu dalam menerjemahkan Al-Quran. Nah ini saya dapatkan dulu tips ini saat saya memahami satu ayat, lalu saya coba menyusun apa saja yang saya lakukan pada saat mulai dari penasaran, mulai dari ingin paham sebuah ayat sampai selesai. Saya mencoba membukukan. Kata orang dulu, tulis apa yang kau kerjakan dan kerjakan apa yang ditulis. Gitu dulu kita Pak Suarman ya, SOP-nya begitu. Tulis apa yang kau kerjakan dan kerjakan apa yang kau tulis. Itu ya dulu ya kita ya Pak Suarman ya, di kantor-kantor tuh laku sekali itu. Nah saya mencoba ilmu itu setelah nulis. Pada saat saya memahami satu ayat, saya tulis. Ternyata ketemu 7 langkah. Saya waktu itu sujud syukur, apakah 7 langkah ini sama dengan 7 lapis langit, saya nggak tahu juga. Tapi kok 7 langkah tiba-tiba tertulisnya. Nah, tips latihan itu merupakan kekuatan kita juga. Jadi ingat ya tips latihan itu. Nah, itu keempat. Yang kelima, kekuatan kita ada di bahasa Indonesia. Seluruh metode kita memakai bahasa Indonesia. Kita tidak mengatakan fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar, mudhaf ilaih, mansub, isim fa'il, isim maf'ul, takdir dan sebagainya. Kita pakai seluruhnya bahasa Indonesia yang gampang dipahami. Itu kekuatan kita juga di situ. Andai saja kita pakai fi'il madi, mungkin Bapak Ibu ada yang berapa orang yang mundur ya. Jadi kita pakai bahasa Indonesia. Diusahakan bahasa Indonesia. Adapun kata kayak sukun, fathah, kasrah doma, itu mungkin
sifatnya fleksibel, tidak masuk ke materi, tapi itu ke tasin, lari ke tasin ya. Saya mengganti. Dulu kita alasan itu Pak Budi istilahnya itu patah di atas, di bawah dan di depan. Tapi peserta kita dari Jawa protes. Kami nggak kenal di atas Pak, kami kenalnya patah. Kalau di Iya. Padang dulu Pak di atas, di bawah dan di depan. Nah itu jadi bahasa Indonesia. Kemudian yang kekuatan yang kita genap juga merupakan kekuatan. Contoh langsung dalam Al-Quran. Begitu KKL buka ayat ini, ketemu kata-kata kafaru, ketemu kata-kata an'amta, itu juga saya sadari sekarang tanpa disadari, itu merupakan kekuatan. Di buku yang saya baca ini, yang 1400 halaman, nggak ada contoh-contoh dalam Al-Quran. Contohnya hanya di percakapan. Contoh-contoh percakapan yang ada saya lihat. Sementara kita langsung ke contoh dalam Al-Quran. Nah, itu kekuatan kita juga. Ya, yang ketujuh, kekuatan kita di 3 tabel terakhir. 3 tabel di belakang. Bapak Ibu, 3 tabel belakang itu merupakan kekuatan kita juga. Jadi sini-sini lagi lihat kapan fa'ala, apakah seandainya yufa'ilu, fa'ala, yufa'ilu. Itu gampang menggiring Bapak Ibu ke rumus-rumus. Itu merupakan kekuatan juga. 3 tabel itu Pak Budi. Iya, Pak. Oh ya, itu. Kemudian yang ke-8 kita belajar via Zoom. Kalau yang 1400 itu saya lihat itu belajarnya adalah Bisa hidupkan dulu. metode lutut ketemu lutut. Ah, tunggu, matikan. Ah, dah. Op, op. Nah, maksudnya lutut ketemu lutut itu belajarnya offline. Jadi berhadapan dengan gurunya, langsung diterangin satu persatu, kemudian di latihan dan besoknya datang lagi dalam kurun waktu yang lama. Belajarnya harus lutut ketemu lutut. Sementara kita belajarnya via Zoom. Nah, itu yang merupakan kekuatan kita juga via Zoom ini. Di mana Zoom kita kekuatan kitanya, linknya tetap, kita nggak pernah ganti link ya, itu merupakan kekuatan juga ya. Linknya nggak pernah ganti, tetap ya. Saya usahakan setiap perpanjangan Zoom, tetap saya minta tolong linknya nggak dirubah. Bisa katanya, jadi tidak pernah berubah. Biasanya kalau perpanjangan Zoom, linknya ganti. Kalau ganti, ibu nanti repot nyari linknya. Ada Zoom orang lain, linknya tiap hari ganti, Pak. Tiap hari. Saya pernah masuk Zoom, tiap hari ganti. Link yang kemarin nggak bisa pakai lagi. Ganti lagi baru. Setiap sore ganti link. Saya pernah masuk Zoom seperti itu. Setiap sore. Coba bayangkan Bapak Ibu semuanya kalau Bu Kusneti sama Bu Kuswarni, linknya tuh setiap hari ganti. Coba bayangkan Pak Budi ya. Eger. Nah, Bapak bisa bayangkan sendiri ya. Oke, link ya. Yang kedua, bebas masuk kapan saja. Sudah, saya tolak dulu sebentar ya. Ibu, kapan bebas masuk kapan saja? Mau pagi, mau sore, mau siang, mau malam, bebas masuk. Itu merupakan kekuatan kita juga. Kemudian bebas ke kelas mana saja. Masuk ke kelas Pak Budi, masuk ke kelasnya Bu Wati, Pak Suarman, masuk ke kelas yang lain-lain, bebas. Itu merupakan kekuatan kita juga. Kemudian bisa berinteraksi. Bapak Ibu nanya Pak Budi, nanya saya, nanya Pak Master, itu kekuatan. Ada materi lain yang saya pernah masuk, tidak bisa bertanya. Dia nerangin sepihak. Nerangin sepihak aja, dan kita dengar aja. Begitu ngomong, tidak cocok dengan apanya, kita di mute. Saya pernah masuk seperti itu. Jadi tidak ada interaksi. Makanya saya waktu itu keluar aja Pak Budi. Jadi komunikasi via Zoom ini cukup merupakan kekuatan kita. Kemudian berikutnya jargon exit word. Saya menamakan jargon exit word, escape word. Yaitu terdiri dari sesuai kamus. Ternyata kalimat sesuai kamus itu bisa menghemat hampir separuh. Kenapa? Kata benda itu ada di kamus semuanya. Kita lihat kamus saja. Kalau kita pola kata benda yang ada di kamus ke materi, saya yakin 100 halaman belum tentu cukup. 100 halaman belum tentu cukup. Pola fa'ulun, pola fi'alatun, pola fa'latun. Coba dibukukan itu. Dan masing-masing ada contoh. Itu kan bisa 100 halaman tuh, Bu Budi. Kurang lebih. Jadi sesuai kamus. Kita melihat kamus saja. Kenapa? Kita sudah punya kamus. Nah, itu kekuatan kita. Kemudian sesuai konteks itu juga itu konteks itu. Oh ini konteksnya ini pas ini apa ini? Dia mungkin walaupun kasrah ini pelaku karena konteksnya. Walaupun kasrah di depannya huruf jar ternyata dia pelaku. Aslinya adalah misalnya domatain. Aslinya domatain. Aslinya itu merupakan sebuah terobosan juga. Kemudian yang ketiga read only. Nah, kita tidak mempertanyakan kenapa ini kasrah alima, kenapa kasrah lamnya atau saluha kenapa doma. Kita read only.
Begitu juga kalimat yang dimulai dengan kata benda, kita read only. Begitu juga inna, maka pada inna kapan di depan, kapan di tengah, kapan di belakang. Kita read only, Pak Budi. Kita tidak memperdalam itu. Penting arti inna sesungguhnya ada. Jadi jargon sesuai kamus, sesuai konteks, dan read only itu menghemat banyak halaman materi kita. Dan yang 10, kalau ada hal-hal yang lain di bunga rampai, ya bisa kita sisip. Bunga rampai itu tempat wadah yang bisa kita tambah hal-hal yang masa penting yang untuk kita ketahui. Tapi kalau nggak penting, ya kita nggak ketahui. Nah, saya sudah mengimplementasi beberapa hal-hal penting seperti natas di belakang itu memang perlu, kata benda majemuk juga belum ada kita tambahkan, dan hal-hal lain. Jadi 10 kekuatan kita itu pada saat diskusi dan tanya jawab oleh Pak Budi elaborate terhadap itu. Jadi 4 poin itu dengan skala turunannya ya. Turunannya, huruf yang mempengaruhinya, akar katanya apa, propola yang ada akar kata, dan sebagainya. Itu sebelum saya serahkan Budi itu kira-kira saya merumuskan untuk lihat membanding-bandingkan materi lain yang ada kekuatan di kita. Yang tidak mungkin belum ditemukan atau mungkin materi lain yang lain lagi ada, tapi saya bandingkan dengan materi yang kemarin saya beli yang 1.400 halaman itu yang saya lihat benang merahnya yang tegas itu. Contoh-contohnya saya lihat nggak ada di ayat, adanya percakapan. Sementara kita selalu contohnya di ayat. Baik, saya kembalikan kepada Budi untuk latihan. Silakan Pak Budi. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, 10 poin ini keunggulan kita, kekuatan kita di Al-Hasani, dan akhirnya mengantar kita sedikit banyak kita sudah bisa membaca Al-Quran dan sedikit banyak juga tahu artinya meskipun tetap menggunakan kamus. Tapi itulah pengantar dari metode Al-Hasani yang luar biasa. Kita yang dari tidak tahu apa-apa, akhirnya kita sedikit banyak bisa terjemahkan karena memang konteksnya langsung ke Al-Quran, tidak ke percakapan yang disampaikan Pak Ustadz tadi. Jadi alhamdulillah sekali kita begitu membuka Al-Quran, kita sudah tahu sedikit banyak baik itu bentuknya maupun artinya maupun kedudukannya. Jadi luar biasa pada kita ini. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dan tetap kita mencintai metode kita ini Al-Hasani dan juga mencintai Al-Quran. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sekarang lanjutkan dulu ayat kita, ayat yang di kelas.